Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rifki Akbar, NIM 118310062. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan van der Waals. Sejarah rumus van der Waals. Rumus ini diciptakan oleh fisikawan Belanda yang bernama Johannes Diederik van der Waals tahun 1837 sampai 1927. Beliau mengusulkan persamaan keadaan gas nyata yang dinyatakan sebagai persamaan keadaan van der Waals atau persamaan van der Waals. Persamaan ini adalah modifikasi persamaan gas ideal dengan cara menambahkan koreksi pada untuk kompensasi interaksi antar molekul, mengurangi dari suku V yang menjelaskan volume real molekul gas. Menurut persamaan, ini yaitu persamaan yang dimaksud. P ditambah A dibagi V kuadrat kurung dibuka kurung V dikurang B kurung sama dengan RT. Keterangan rumus dari P ini menunjukkan tekanan absolut gas yang nanti dalam bentuk ATM. Setelah itu ada konstanta A, yaitu konstanta van der Waals, dan ada V kuadrat atau V yang menunjukkan sebagai volume spesifik gas. Nanti nilainya itu sebagai liter. V ini juga sama sebagai volume spesifik gas. B adalah salah satu konstanta van der Waals. R ini sebagai konstanta gas yang memiliki nilai 0,082 liter ATM per mol atau 8,314 Joule atau kilomol. Nah, setelah itu ada keterangan tambahan. A atau V kuadrat adalah koreksi terhadap interaksi molekul-molekul. Jadi ini adalah tambahan dari yang ini, dan yang ini tuh termasuk tambahan dari van der Waals itu sendiri. B adalah faktor koreksi terhadap volume molekul. Jadi A, V ini sebagai tambahan dan B ini juga sebagai tambahan dari van der Waals itu. Keterangan tambahannya selanjutnya, semakin kecil nilai A dan B menunjukkan bahwa perilaku gas semakin mendekati perilaku gas ideal. Selanjutnya, kapan sih penggunaan rumus van der Waals itu? Persamaan van der Waals dapat digunakan pada gas nyata dengan besaran suhu dan tekanan yang lebih besar. Persamaan van der Waals juga dapat menjelaskan penyimpangan gas nyata dari gas ideal. Van der Waals menurunkan sebuah persamaan keadaan dengan memperhitungkan volume molekul dan interaksi yang terjadi antar molekul-molekul. Persamaan yang diturunkan oleh van der Waals merupakan hasil modifikasi persamaan keadaan gas ideal. Nah, ini dia rumusnya. Jadi, van der Waals itu menurunkan dari rumus PV-nRT ini. Selanjutnya, ini adalah tabel yang biasanya digunakan pada persamaan van der Waals. Ini adalah sudah ada nilai A atau B-nya. Selanjutnya, ini contoh soal dari soal persamaan van der Waals. Contoh soalnya, carilah volume bejana yang diperlukan untuk menyimpan 1 kg mol
gas metil klorid pada tekanan 270 PSIA dan temperatur 70 Celcius. Gunakan persamaan van der Waals TC, ini TC nilainya 416 Kelvin, dan PC nilainya 65,9 atm. Selanjutnya, inilah penyelesaian jawaban dari soal yang tadi. Pertama, kita cari dulu nilai T-nya atau suhunya. Dengan tadi nilainya adalah 416 Kelvin. Bukan. Ini yang 70 Celcius tadi. 70 ditambah 273 sama dengan 343 Kelvin. Terus yang P mana tadi ya? Yang PSIA ini diubah. Jadinya PSIA ini jadi ini, nilai ini. Diubah jadi N per M kuadrat. Jadi nilainya 270 PSIA itu sama dengan 18,61610 pangkat 5 N per M kuadrat. TC-nya 416 Kelvin. Terus PC-nya 6,65 atm. Dijadikan ini, diubah lagi jadinya nilainya segini. 66,758 kali 10,5 nm ini kali ya. N-nya 1 kg mol. Dengan persamaan van der Waals, sebenarnya A ini untuk mencari A jika tidak diketahui, rumusnya seperti ini. Nah, gini. Jika tidak diketahui seperti di tabel ini. Tapi jika diketahui, tinggal masukin aja nilainya. Ini kan nilai A, ini B. Tinggal masukin seperti ini, nilai ini, atau nilai ini. Nah, setelah itu, jika sudah didapat nilai A dan B-nya dengan rumus ini tadi, nah hasilnya ini tadi, hasilnya dari yang sudah dicari dengan rumus yang ini tadi sama yang ini, dimasukkan di rumus yang persamaan van der Waals tadi yang awal. P-nya kan 18,61645 ditambah A-nya 75,5210 pangkat min 4. 10 pangkat 4 per V. Nah, setelah itu V dikurang BN. Nilainya, ini nih maksudnya nilai B-nya tuh. Ini kan B-nya udah ada nih, yang ini. Tinggal masukin. Nah, habis itu nilainya ini apa? Yang ini RT. Ini R. Dan ini nilai T yang udah kita cari tadi nih. Setelah itu sudah dicari, udah dapat hasilnya jadi 28,5. 285 ini jadi hasil akhirnya itu ini. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai rumus persamaan van der Waals. Terima kasih. Adalah persamaan Betti-Bridgman. Persamaan ini terdiri atas dua persamaan. Yang pertama, persamaan untuk mencari nilai tekanan. Yang kedua, persamaan yang digunakan untuk mencari nilai volume molarnya. Bentuk persamaan Betti-Bridgman antara lain V sama dengan RU kali T dibagi V kuadrat dikali 1 min C dibagi VT pangkat 3 dikali V ditambah B dikurang A dibagi V kuadrat
di mana untuk konstanta A dapat dicari dengan menggunakan rumus A0 dikali 1 min A dibagi V. Dan untuk konstanta B dapat dicari menggunakan rumus B0 dikali 1 min B dibagi V. Untuk menilai konstanta A0, B0, A, B, dan C itu merupakan sebuah konstanta gas yang nilainya berbeda-beda pada setiap gasnya. Untuk nilai A0, B0, dan A, B, C dapat dilihat pada tabel 5.1 ini. Jadi, untuk setiap jenis gas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda. Misal, untuk gas air, nilai A0-nya sebesar 131,8441. Untuk nilai A-nya 0,01931. Untuk nilai B0 0,04611, nilai B-nya negatif 0,001101, dan untuk konstanta C-nya sebesar 4,34 kali 10 pangkat 4. Langsung saja untuk contoh soal persamaan Betti-Bridgman. Jadi di sini ada sebuah soal untuk persamaan Betti-Bridgman, di mana soalnya berupa 3 kg argon berada di dalam sebuah tangki dengan volume 0,4 meter kubik dengan temperatur 255 Kelvin. Tentukan tekanan pada tangki tersebut. Langkah pertama untuk menjawab soal yang telah diberikan adalah mencari nilai konstanta untuk argon pada tabel persamaan Betti-Bridgman, yang dimana untuk nilai A0 untuk argon adalah 130,7802, B0 sebesar 0,03931, nilai A 0,02328, nilai B0, dan untuk nilai C-nya sebesar 5,99 kali 10 pangkat 4. Setelah diketahui semua konstanta argon pada tabel Betti-Bridgman-nya, selanjutnya adalah menentukan volume spesifik. Untuk menentukan volume spesifik dapat menggunakan rumus volume dikali massa molar argon dibagi masanya, di mana hasil volume spesifik didapatkan sebesar 5,32 meter kubik per kilomol. Adalah mencari nilai konstanta A dan B. Untuk mencari nilai konstanta A digunakan rumus A0 dikali 1 min A per V, di mana nilai A0 adalah 130,7802 dikali 1 min 0,02328 per 5,32, yang hasil nilai A-nya adalah 130,20. Selanjutnya adalah mencari konstanta B. Untuk mencari harga konstanta B digunakan rumus B0 dikali 1 mi dikurang B dibagi V. Untuk nilai B0 sendiri adalah 0,03931, yang hasil B-nya didapatkan sebesar 0,03931. Setelah didapatkan semua harga konstanta yang diperlukan, selanjutnya dimasukkan pada persamaan Betti-Bridgman-nya. Untuk persamaan Betti-Bridgman-nya adalah RU dikali T dibagi V kuadrat dikali 1 dikurang C dibagi VT pangkat 3 ditambah V plus B dikurang A min V kuadrat. Untuk RU-nya sendiri itu merupakan ketetapan gas universal. Pada soal ini digunakan ketetapan gas universalnya sebesar 8,314 kJ per kilomol kali Kelvin. Kenapa digunakan tersebut? Karena satuan yang digunakan pada persamaan ini adalah kilojoule per kilomol kali Kelvin. Setelah dimasukkan pada persamaan Betti-Bridgman-nya, didapatkan nilai tekanan sebesar 64,89 kilopascal. Jadi, harga tekanan pada persamaan keadaan Betti-Bridgman-nya adalah 64,89
0,89 kilopascal. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan keadaan Benedict Webb Rubin atau biasa disingkat dengan BWR. Persamaan keadaan Benedict Webb Rubin merupakan metode yang disempurnakan lebih lanjut untuk memprediksi keadaan cairan dan gas. Digunakan untuk hampir semua jenis gas dengan menggunakan 8 konstanta empiris untuk mencapai interpolasi data yang akurat. Benedict Webb dan Rubin memperluas persamaan Beatty-Brigman pada tahun 1940 dengan menaikkan jumlah konstanta menjadi 8 yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, yaitu teman-teman semuanya bisa melihat ya, seperti yang saya kasih tanda merah berikut merupakan rumus dari persamaan keadaan Benedict Webb dan Rubin. Selanjutnya, nilai konstanta yang muncul dalam persamaan ini diberikan dalam tabel 3-4. Persamaan ini dapat menangani zat dengan kepadatan hingga sekitar 2,5 RCR. Pada tahun 1962, Strobridge memperluas persamaan ini dengan menaikkan jumlah konstanta menjadi 16 yang digunakan dalam perhitungan komputer, yang merupakan sangat akurat, bisa dibilang seperti itu. Nah, berikut ini merupakan tabel persamaan keadaan Benedict Webb Rubin. Selanjutnya langsung saja kita ke contoh soalnya. Berikut ada contohnya. Tentukan tekanan gas nitrogen pada suhu 175 Kelvin dan V 0,0375 meter kubik per kilogram berdasarkan persamaan Benedict Webb Rubin. Kemudian bandingkan nilai yang diperoleh dengan eksperimen nilai yang ditentukan sebesar 10.000 kPa. Jadi diketahui pertama kita mengetahui suhu, kemudian volume, spesifik, dan tekanan. Kemudian konstanta yang lain yaitu bisa kita lihat dari tabel persamaan keadaan Benedict Webb Rubin pada tabel kali ini. Nah, untuk tadi kan yang ditanyakan adalah nitrogen. Nah, jadi kita akan mencari mana nitrogen. Oh, ini bisa nggak bisa kecil ya. Tabel nitrogen. Sebentar. Nah, ini ya. Saya akan beri tanda nilai nitrogen. Untuk nilai A kecilnya kan ini teman-teman bisa melihat semua ya. Jadi nilainya semuanya ada di sini. Nah, untuk nitrogen sendiri berada paling bawah. Pokoknya yang saya beri tanda lingkaran ini adalah nitrogen ya. Langsung aja kita masuk ke langsung setelah kita udah tahu nilai konstantanya,
kita masukkan ke dalam rumus persamaan keadaan BWR. Nah, berikut hasilnya tadi, yaitu tekanan yang dihasilkan yaitu sebesar 10.009 kPa. Nah, untuk persentase errornya sendiri bisa dicari dengan nilai P, hasilnya atau nilai P tadi dibagi dengan ini bandingan eksperimen yang didapat sebelumnya, yaitu 10.000 dikali 100, yaitu sebesar 0,069%. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai persamaan keadaan BWR atau Benedict Webb Rubin. Sekian, terima kasih. Kemudian volume, spesifik, dan tekanan. Kemudian konstanta yang lain yaitu bisa kita lihat dari tabel persamaan keadaan Benedict Webb Rubin pada tabel kali ini. Nah, untuk tadi kan yang ditanyakan adalah nitrogen. Nah, jadi kita akan mencari mana nitrogen. Oh, ini bisa nggak bisa kecil ya. Tabel nitrogen, sebentar. Nah, ini ya, saya akan beri tanda nilai nitrogen. Untuk nilai A kecilnya kan ini teman-teman bisa melihat semua ya, jadi nilainya semuanya ada di sini. Nah, untuk nitrogen sendiri berada paling bawah. Pokoknya yang saya beri tanda lingkaran ini adalah nitrogen ya. Langsung aja kita masuk ke, langsung setelah kita udah tahu nilai konstantanya, kita masukkan ke dalam rumus persamaan keadaan BWR. Nah, berikut hasilnya tadi, yaitu tekanan yang dihasilkan yaitu sebesar 10.009 kPa. Nah, untuk persentase errornya sendiri bisa dicari dengan nilai P, hasilnya atau nilai P tadi dibagi dengan ini bandingan eksperimen yang didapat sebelumnya, yaitu 10.000 dikali 100, yaitu sebesar 0,069%. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai persamaan keadaan BWR atau Benedict Webb Rubin. Sekian, terima kasih.